Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Namira dari kelas MA 20B03 Fakultas Manajemen Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pelita Bangsa. Oke, di sini teman-teman saya akan menjelaskan manajemen konvensional versus manajemen syariah. Mohon disimak ya teman-teman. Manajemen secara umum yaitu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun manajemen konvensional yaitu menghadapi masalah dan menyelesaikannya dengan tindakan yang diambil di masa lalu. Adapun contoh dari manajemen konvensional yang pertama yaitu kegiatan daripada konsumsi, produksi, hingga distribusi yang dilakukan guna untuk menciptakan sebuah keuntungan. Yang kedua yaitu terdapat sebuah persaingan yang mana terjadi pada pasar, hingga pasar ditentukan oleh pasar. Yang ketiga yaitu terdapat bunga dari pinjaman atau investasi yang diberikan oleh masyarakat. Yang keempat yaitu mampu untuk melakukan pemilihan terhadap hak guna untuk melakukan sebuah hak ekonomi. Contoh kecil dalam lingkungan sekitar. Tentunya teman-teman di sini tahu ada yang dengan nama debt collector. Apa sih debt collector itu? Debt collector merupakan orang dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak bank untuk menyelesaikan kredit macet ada pada nasabah. Biasanya debt collector ini menangani masalah yang cukup besar yang tidak bisa ditangani oleh kolektor dari pihak bank. Debt collector meminjamkan berskala dengan menggunakan media barang seperti media motor, mobil, peralatan rumah tangga, dan ataupun jasa seperti peminjaman berskala tinggi. Yang meminjamkan menggunakan jaminan seperti BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah maupun sertifikat tanah. Sedangkan manajemen syariah yaitu mengatur organisasi untuk memperoleh hasil optimal dan mengarah kepada pencarian keridhaan Allah. Dalam mengambil keputusan atas sesuatu masalah harus berdasarkan pada kaidah-kaidah Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis, serta keteladanan para sahabat. Fungsi dari perencanaan ini sebagai perorganisasian, fungsi gerak, fungsi evaluasi, urgensi manajemen syariah, yaitu meningkatkan kegiatan yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara memperolehnya, maupun cara pemanfaatannya. Selain itu, ada tujuan dari manajemen syariah. Yang pertama yaitu ekonomi syariah sebagai sarana peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sarana pemerataan pendapatan dan kekayaan. Yang ketiga yaitu sarana penyiimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang keempat yaitu adanya sarana kebebasan individu. Contoh dari manajemen syariah yaitu ada yang pertama koperasi syariah, yang mana koperasi syariah ini menjadi alternatif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tentunya dalam memperoleh suntikan modal dengan adanya aturan atau sistem yang diterapkan oleh koperasi manajemen syariah menggunakan tuntunan dan ajaran Islam. Yang kedua yaitu ada pegadaian syariah. Proses pegadaian syariah ini biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti memudahkan nasabah lain untuk mendaftarkan haji atau membantu nasabah lain yang membutuhkan dana. Dan yang ketiga yaitu ada perbankan dan asuransi syariah. Kalau perbankan syariah tidak adanya bunga pada suatu produk, melainkan nisbah atau sistem bagi hasil. Dalam Islam bunga termasuk riba karena hanya menguntungkan satu pihak saja. Oke, kesimpulan dari manajemen konvensional dan manajemen syariah yaitu kegiatan perekonomian menerapkan prinsip ekonomi syariah tidak boleh sekedar hanya menguruk
mengeruk untungnya saja. Harus memikirkan keselamatan dan kemakmuran umat agar usaha UMKM dapat berjalan dengan lancar. Pelaku usaha perlu memiliki pencatatan keuangan yang baik terlebih dahulu. Berbeda dengan manajemen konvensional. Manajemen syariah yaitu melarang adanya eksploitasi masyarakat dengan meniadakan bunga serta melarang menimbun kekayaan. Tujuan dari ekonomi syariah ini semata-mata untuk membawa kegiatan perekonomian menjadi lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Sementara itu, produk asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Akan tetapi, pertanggungjawaban yang didapatkan oleh nasabah hasil kerjasama dengan para nasabah lainnya. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.